Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Saputra. Saya dari SMK SCBNK Cilegon, jurusan Teknik Listrik. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme forward reverse. Di mekanisme forward reverse ini terdapat dua cara, yaitu cara pertama dengan menggunakan mekanisme manual, lalu cara kedua dengan mekanisme otomatis. Di dalam mekanisme otomatis ini terdapat dua cara juga, yaitu cara pertama dengan menggunakan counter, lalu cara kedua menggunakan timer. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat di mekanisme ini. Di dalam mekanisme ini terdapat dua lampu indikator, yaitu lampu pertama sebagai indikator manual, lalu indikator kedua sebagai indikator konsol, dan satu selector switch. Di sini ada tiga buah push button, yaitu push button 1, push button 2, dan push button 3. Dan di sini ada tombol emergency, lalu kedua motor listrik, satu stop kontak, dan satu buah terminal. Lalu untuk bagian di pintu panel terdapat 4 buah lampu indikator, yaitu pertama sebagai indikator lampu forward dan satu sebagai indikator standby. Lalu di sebelah sini sebagai lampu indikator reverse, dan di sini sebagai indikator ketika motor beban lebih atau keadaan mekanisme sedang warning. Untuk komponen bagian dalamnya itu ada satu buah ILCB, satu buah MCB 3 pasa, dan 2 buah MCB 1 pasa. Lalu ada Zelio Smart Relay. Lalu di sini juga ada 2 buah kontaktor. Di bawah juga ada TOR atau thermal overload. Lalu di bawah sini ada 2 buah terminal. Lalu di atas juga ada 2 buah terminal. Lalu di atas ini juga ada lampu indikator warning atau emergency. Itu saja untuk komponen-komponennya. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerja mekanisme ini. Prinsip kerja mekanisme ini, apabila ILCB dinaikkan dan MCB 1 pasa dinaikkan, maka indikator siap operasi akan menyala atau indikator standby. Lalu apabila MCB 1 pasa dinyalakan, maka arus akan memasuki stop kontak, dan apabila MCB 3 pasa dinaikkan, maka arus motor standby, siap untuk dioperasikan. Lalu apabila saya menekan selector switch ke dalam mode manual, maka lampu indikator manual akan menyala dan mekanisme manual akan siap untuk dioperasikan. Di dalam mekanisme manual, apabila saya menekan PB1, maka indikator kuning forward akan menyala, menandakan motor bekerja forward atau searah jarum jam. Lalu apabila saya menekan stop, maka motor akan mati, dan apabila saya menekan PB3, maka indikator hijau akan menyala, menandakan motor berputaran melawan arah jarum jam atau reverse. Itu saja untuk mekanisme manual. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme otomatis. Apabila selector switch saya arahkan ke mode otomatis, maka indikator kuning otomatis akan menyala. Sama seperti yang saya bilang tadi, PB1 sebagai mekanisme counter, PB3 sebagai mekanisme timer, dan PB2 sebagai stop. Apabila saya tekan PB1 sekali, maka lampu indikator kuning akan menyala, menandakan motor bekerja forward atau searah jarum jam. Ketika saya tekan PB1 yang kedua kalinya, maka motor akan stop, dan saya tekan PB1 yang ketiga kalinya, maka motor bekerja reverse atau berlawan arah jarum jam, dan indikator hijau menyala 2 Hz. Dan saya tekan lagi PB1 keempat kalinya, maka dia akan reset kembali lagi ke awal. Ketika saya tekan PB3, maka motor bekerja forward selama 10 detik, dan selama 10 detik motor bekerja forward, maka motor akan mati selama 5 detik, dan ketika motor sudah mati selama 5 detik, lalu motor berputar reverse dan lampu indikator hijau menyala blink 2 Hz. Dan ketika motor sudah berputar reverse selama 10 detik, maka motor akan mati. Itu saja untuk mekanisme auto.
Sekarang apabila emergency ditekan ketika mode manual, maka indikator S4 akan blink 3 Hz. Dan apabila emergency ditekan ke dalam mode manual otomatis, maka bukan hanya S4 yang menyala, namun indikator warning juga akan menyala. Itu saja untuk emergency. Lalu apabila terjadi trip atau overload, maka indikator S4 akan menyala. Itu saja untuk penjelasan saya tentang mekanisme ini. Sekarang saya akan menguji coba apakah mekanisme kerja ini sesuai atau tidak. Saya akan mencobanya. Saya akan hidupkan ILCB. Saya akan hidupkan MCB 1 pasa, MCB 3 pasa. Maka indikator standby akan menyala. Apabila saya mengarahkan selector switch ke dalam mode manual, maka indikator mode manual akan menyala. Apabila saya menekan PB1, maka motor berputaran forward. Motor berputaran forward, lampu standby mati, dan indikator forward menyala. Saya tekan stop, lalu saya menekan PB3, maka indikator hijau menyala dan motor putaran berlawanan arah jarum jam atau reverse. Saya akan tekan PB3, indikator menyala, motor putaran berlawanan arah jarum jam. Saya tekan stop. Mekanisme ini tidak bisa langsung, atau ketika saya menekan PB1, saya akan menekan PB3, maka tidak akan bisa bekerja untuk mekanisme reverse. Saya harus menekan tombol stop terlebih dahulu, baru motor bisa berputaran reverse. Nah, seperti itu. Baik, itu saja untuk mekanisme manual. Sekarang saya akan mencoba untuk mekanisme otomatis. Ketika saya selector switch kearahkan ke mode auto, maka indikator otomatis akan menyala. Sama seperti saya bilang tadi, apabila PB1 ditekan, maka motor berputaran forward dan indikator kuning blink selama 1 Hz. Saya tekan lagi PB1 untuk kedua kalinya, maka motor akan mati. Saya tekan lagi PB1 untuk ketiga kalinya, maka motor berputaran reverse atau berlawan arah jarum jam dan lampu hijau akan blink selama 2 Hz. Tekan. Apabila PB1 saya tekan untuk keempat kalinya, maka motor akan mati dan mengulang mekanisme seperti tadi. Itu untuk mekanisme counternya. Lalu untuk mekanisme timernya, apabila saya menekan PB3, maka motor berputaran forward atau searah jarum jam selama 10 detik. Ketika motor berputaran forward selama 10 detik, maka motor akan mati selama 5 detik. Setelah motor mati selama 5 detik, maka motor akan berputaran reverse. Ketika motor sudah berputar reverse selama 10 detik, maka motor akan mati. Nah, itu saja untuk mekanisme kontrolnya. Sekarang apabila saya menekan tombol emergency di dalam mode manual, maka lampu standby akan blink. Dan apabila saya menekan tombol emergency ke dalam mode auto, maka lampu standby blink dan lampu warning akan menyala. Lalu apabila terjadi trip, maka lampu indikator S4 akan menyala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.